Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan untuk menjadi renungan kita pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nat renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, nats hari ini sebenarnya ditujukan kepada kedua anak Imam Eli, yakni Hofni dan juga Pinehas. Bagaimana mereka selaku imam, kelakuan Hofni dan Pinehas benar-benar kelewatan. Bahkan Alkitab menyebut keduanya sebagai orang-orang dursila, berkelakuan jahat. Mereka telah menyalahgunakan jabatannya sebagai imam hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging mereka. Sementara itu, Eli, ayahnya selaku imam besar, tetap saja bersikap lunak dan tidak mendisiplinkan anak-anaknya dengan keras. Padahal ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perbuatan-perbuatan anak-anaknya. Selaku imam besar, seharusnya dia berwenang untuk memecat mereka dari jabatan sebagai imam akibat perlakuan, perbuatan yang mereka lakukan sehari-harinya. Kisah ini menunjukkan bahwa umat Israel sudah tidak lagi menghormati bagaimana Tuhan memelihara mereka, menuntun umat itu senantiasa. Dan bahkan mereka juga menganggap remeh kekudusan di dalam bait Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian. Tetapi begitu menghadapi situasi genting, ketika ada persoalan yang terdesak, maka mereka menunjukkan sikap untuk teringat kepada tabut perjanjian Tuhan. Mereka mencari Tuhan dan memanfaatkan Dia hanya sebagai pemenuh akan kebutuhan yang mereka butuhkan setiap saatnya. Dengan membawa tabut perjanjian ke tengah-tengah perkemahan mereka, mereka berharap bahwa Tuhan akan segera turun tangan dan menolong mereka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Murka Tuhan datang. Akibatnya mereka mengalami kekalahan yang sangat memalukan dan dipecundangi oleh bangsa Filistin. Sahabat Saroha, di zaman sekarang ini banyak juga orang Kristen berlaku seperti bangsa Israel ini. Ketika mengalami masalah, ketika menghadapi pergumulan yang berat, mereka tampak giat beribadah. Mereka tampak giat untuk berdoa. Tetapi sebaliknya, ketika mereka begitu mendapatkan pertolongan atau masalahnya atau pergumulannya, bisa Tuhan hilangkan atau Tuhan memampukan mereka untuk menghadapi itu semua, maka demikian juga mereka meninggalkan Tuhan, kemudian kembali untuk hidup di dalam ketidaktaatan. Ada pula yang berani berjanji kepada Tuhan dengan berbagai macam perkataan, dan mungkin dia akan mengatakan akan memberikan yang terbaik dengan harapan Tuhan
menolong, Tuhan menuntun dan memberikan semua keinginannya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel dan maka dalam kehidupan kita. Maka ibadah dan pelayanan yang disertai dengan motivasi yang tidak benar adalah sesuatu hal yang jahat. Ya, ibadah dan pelayanan yang disertai dengan adanya motivasi yang tidak benar adalah sesuatu pekerjaan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan menghendaki kita beribadah dan melayani Dia dengan hati yang tulus, karena kita mengingat Tuhan mengasihi kita, maka demikian juga kita merespon kasih Tuhan dengan berbagai cara tindak perbuatan kita untuk merespon kebaikan-kebaikan Tuhan dengan berlaku baik, bukan hanya di hadapan orang lain, tetapi hendaknya di hadapan Tuhan juga senantiasa kita berkelakuan di dalam kehidupan yang baik. Bukan karena maksud-maksud terselubung, dan inilah yang akan mendatangkan berkat ketika kita berperilaku dengan baik. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Asal kita setia, asal kita taat kepada Tuhan, maka yakin dan percaya Dia hadir, Tuhan hadir dengan segala otoritasnya. Karena itu, sikap menghormati Tuhan dengan segenap akal dan pikiran serta tindakan kita, maka Tuhan pun akan menghormati kita dan Tuhan pun akan mengasihi kita dengan memperlihatkan segala tindak laku kehidupan kita yang boleh kita perbuat. Kita mengakui, kita menyadari bahwa kesenangan hidup dan kedukaan hidup kita hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bukan hanya ketika kita susah mengingat Tuhan, bukan hanya ketika kita dilanda di dalam pergumulan kita mengingat Tuhan dan mau mendapatkan pertolongan Tuhan, tetapi ketika kehidupan kita di dalam kesenangan, kita sebaliknya meninggalkan dan melupakan dan tidak mengingat akan kebaikan Tuhan. Tetapi dalam hal ini kita mau diingatkan oleh Tuhan. Hendaklah kita juga di dalam segala pelayanan, di dalam segala yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita, hendaklah itu juga sebagai ungkapan kita bahwa kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, segala berkat yang kami terima dari hadapan Tuhan boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Ajar kami tidak menyombongkan diri dan melupakan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Apapun yang boleh kami nikmati, kesenangan hidup hingga pada saat ini, hendaklah mengingatkan kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan kami nikmati hingga pada saat ini. Jauhkan kami dari sikap sombong, jauhkan kami dari sikap yang mau meninggalkan setiap kehendak Tuhan. Tetapi ingatkan kami senantiasa, agar kami senantiasa bersyukur dan selalu bersyukur karena segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam keadaan pekerjaan, kiranya mereka boleh menghasilkan yang terbaik, yang boleh mereka pakai juga di dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Berkati setiap jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit, kiranya mereka juga mendapatkan kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Dan segera mereka boleh kembali melakukan aktivitas yang sudah mereka lakukan dari hari-hari yang lalu, di mana hari-hari yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami hari ini dan untuk hari esok. Kiranya kasih setia Tuhan yang menghantarkan kami menuju kebaikan-kebaikan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.